Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini, episode 267, sedang disiarkan pertama kali tanggal 3 April 2020. Di episode ini, saya akan membahas tentang Gone Learning. Ya, mari kita sama-sama melihat dari PowerPoint-nya. Kita akan coba lihat Serajum 267. Mudah-mudahan gambar saya cukup jelas. Jelas ya? Baik, teman-teman semua. Ya, saya akan buka tadi seperti janji saya. I hear and I forget. Aku mendengar dan aku lupa. I see and I remember. Aku melihat, maka aku mendengar. Aku teringat. Saya melihat, maka saya teringat. I do and I understand. Saya melakukan dan saya paham, dan itu adalah kalimat bijak daripada Confucius. Terus terang dari dapat ini, ya ini sudah sering didapat ya tentu saja karena dia banyak beredar. Tetapi dari quote ini saya teringat teorinya dari Edgar Dale. Ya, inilah yang menjadi dasar kenapa kok saya memilih materi ini. Ya, kenapa kok lama pun masih tetap dibahas ya, karena sebetulnya bukan berarti yang lama semua udah ketinggalan. Ya, kalau kita tahu yang lama, kita jadi tahu yang baru, dan kemudian kita tahu bagaimana seharusnya kita. Mari kita masuk materi, pesan sponsor dulu. Ya, materi ini direkam dan kemudian akan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Silakan subscribe, kasih like, tulis komen, sharingkan, dan kemudian tentu saja jangan lupa pencet bel agar supaya Anda mendapatkan notifikasi kalau kami melakukan posting baru. Siapa itu si Edgar Dale? Lahir di Minnesota, meninggal di Ohio, seorang pendidik yang mengembangkan cone of experience atau dikenal dengan learning pyramid. Pendidikannya ada di situ, PhD di University of Chicago, terus kemudian menjadi guru dan pengawas sekolah, terus kemudian menjadi guru dan sebagainya, ya bekerja di Kodak masih ada nggak ya? Menjadi profesor di Ohio State University. Ya, saya pernah tinggal nggak jauh dari Ohio. Nah, ini buku-bukunya antara lain, ya. Nah, Edgar Dale menjelaskan teori cone of learning dalam bukunya Audiovisual Methods in Teaching. Kita lihat ini bukunya ya, Audiovisual Methods in Teaching, Edgar Dale. Dirilis tahun 1946, kuno banget ya. 1946 nggak apa-apa, itu namanya juga belajar kan, ini Indonesia baru merdeka setahun nih. Di buku ini Edgar Dale memperkenalkan cone of experience. Kita akan coba lihat ya. The cone menempatkan media dan metode pendidikan yang berbeda dalam sebuah kontinum dari pengalaman yang paling konkret di bagian bawah hingga yang paling abstrak di bagian atas. Ya, nanti ada kaitannya dengan kutipan tadi. Mari kita masuk materi, teman-teman semua. Cone of learning. Wow, ini susah dibaca ini karena ketutupan saya. Tapi kalau nggak diginiin, bingung juga. Ya, saya akan geser-geser sedikit, boleh ya? Jadi di bawah sendiri itu namanya lower learning level. Kalau yang di atas sendiri namanya higher learning levels. Oke? Jadi kita lihat namanya sebelah direct purposeful experiences. Terus contrive experiences, dramatize experiences, demonstration, field trips, exhibit, motion pictures, audio recording photos, picture visual symbols, dan teks. Itu yang terjadi. Artinya kalau kita cuma baca doang gampang lupa. Ya, kita lihat gambarnya lebih mendingan lagi, ada suaranya lebih mendingan lagi, ada gerakannya lebih oke lagi, ditunjukkan barangnya lebih oke lagi. Kalau kita turun ke lapangan ikut melihat, merasakan lebih dan seterusnya. Ya, ini teorinya si Pak Edgar tadi. Ya,
Nah, kita akan coba lihat. Pertama kali kita urut paling atas, yang paling yang disebut dengan verbal simbol. Simbol verbal sangat abstrak karena tidak memiliki kemiripan fisik dengan objek atau ide yang mereka perjuangkan. Tentu saja ya teman-teman semua, ini konteksnya adalah konteks huruf Latin ya. Kalau huruf yang lain kan masih suka ada gambar-gambarnya, ada hubungannya dengan verbal sama itunya tuh ada ya. Tapi yang ini dalam konteksnya Latin. Simbol-simbol verbal ini tidak memberikan representasi visual atau petunjuk tentang maknanya. Kata horse atau kuda menggambarkan hal ini. Menulis kata horse tidak terlihat seperti kuda, terdengar seperti kuda, atau terasa seperti kuda. Horse, yes sih memang. Ya, terus kemudian huruf horse, H-O-R-S-E, tidak terlihat, terdengar, tercium, terasa, atau terasa seperti binatang yang sebenarnya. Teorinya itu mendasar sekali. Walau dulu saya pernah baca dan kemudian saya baca lagi karena menyiapkan materi ini, itu memang akhirnya kita mengerti ya. Nah, tentu saja dalam konteksnya tadi ya. Nah, kalau sudah teks, terus muncul yang namanya visual symbols ya, simbol-simbol visual. Tingkat yang sangat abstrak yaitu simbol visual, bagan, beta, grafik, diagram yang digunakan untuk representasi konseptual. Mulai dari sini dulu deh. Kalau cuma dikata-katai, sama ada gambarnya, ada bagannya, ada grafiknya, menjadi beda, betul? Ya, maka nanti di bagian ketiga saya akan bicara soal bahwa teks, terus kemudian orang-orang suka bilang katanya grafis, terus kemudian ada yang terkait dengan video grafik, ada yang picture grafik dan sebagainya. Ya, simbol-simbol visual ini hampir semua kenyataannya menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami dibanding level sebelumnya, yaitu teks. Simbol visual seringkali menyertakan ilustrasi sederhana yang tidak menyertakan detail yang tidak perlu. Ya, ilustrasi sederhana biasanya kalau saya bikin acara ini kan juga ada gambar-gambarnya di pojokannya dan sebagainya itu. Ya, itu adalah tadi sudah bicara soal simbol visuals. Ya, saya habis ngajar bicara soal perubahan, saya ngajar tentang teori monyet dan kemudian saya bawa tuh monyetnya terus agar semua orang ingat teori monyetnya. Ya, terus Edgar Dale pertama kali menciptakan 8 nih, sudah tadi kan sudah ada teks, terus kemudian ada pictures, ada audio. Edgar Dale pertama kali menciptakan model ini pada tahun 1946, ya, Indonesia baru merdeka. Dia masukkan aset multimedia pada masanya seperti rekaman, radio, dan foto. Anda kebayang nggak sekarang multimedia jauh lebih berkembang dibanding itu? Ya, nanti kita kapan bahas secara khusus, makanya kita mulai dari yang dasar dulu. Di zaman modern, level ini dapat mencakup foto, podcast, atau file audio, atau yang seperti Anda nikmatin sekarang, sosmed, dengan menggunakan dengan handphone Anda bisa mendapatkan apa saja. 7. Motion pictures. Ya. Film dan televisi merupakan media yang serupa, proses belajar melalui rekaman di layar tentang kehidupan nyata, misalnya video, animasi, program TV, yang menyeratkan nilai atau pesan melalui gambar bergerak. Nah, sebetulnya di tempat kami itu semua sudah dicoba itu ya. Text, pictures, audio, motion pictures. Ya, itu dicoba dengan bentuk sangat ekstensif relatif. Ya, bagi teman-teman semua yang pernah ikut acara-acara kami di Maestro, ya Anda kadang-kadang disuguhi nonton film, ya, diajakin nyanyi, dikasih lihat gambar di layar 4x6, ya, ada teksnya di sana, dan kombinasi daripada text, pictures, audio, motion pictures tadi menjadikan pemahaman orang akan lebih jelas ya. Saya masih ingat tadi sore saya ketemu dengan seorang bekas murid saya di tahun 2000, jadi murid saya tahun 2008 ya. Terus kemudian di tahun 2009 saya sempat membawakan sebuah materi. Materinya sederhana sebetulnya, yaitu tentang film Kung Fu Panda. Tapi apa yang bikin saya kaget adalah dia bisa menceritakan detail dari film Kung Fu Panda. Itu biasa, tinggal nonton. Dan jangan salah, dia bisa menceritakan pesan apa yang waktu itu saya sampaikan 12 tahun yang lalu. Orang masih ingat. Ya, karena apa? Karena ada motion pictures. Well, kita akan terus bergerak lagi.
Terus peserta didik memiliki sedikit atau tidak ada kesempatan untuk berpartisipasi atau menggunakan indera selain melihat dan mendengar. Itu pun sudah termasuk efektif. Artinya di bagian ke bawah-bawah lagi nanti kita bisa menjadi lebih efektif dan lebih efektif lagi. Ya, that's motion pictures. Terus 6 adalah exhibits. Ya, ini adalah tingkatan pertama yang membuka pintu bagi pengalaman sensorik dan partisipatif yang lebih luas. Sebagian besar pameran adalah pengalaman yang hanya dilihat oleh mata, ya, nggak boleh menyentuh, ya. Nah, memungkinkan pembelajar untuk melihat makna dan relevansi berbagai hal berdasarkan gambar, ya. Nah, exhibits ini sudah dari lebih karena barangnya kelihatan, ada di. Kalau kita lihat film kan masih ada di layar gitu kan, ini barangnya kelihatan, ya. Apa yang terjadi? Nah, nomor 5 adalah field trips. Karya wisata menawarkan pemandangan dan suasana dunia nyata, lebih nyata lagi gitu kan. Boleh sentuh pula. Kegiatan utama berfokus pada mengamati dari pinggir lapangan dan sesekali berpartisipasi. Nah, teman-teman semua buat yang baru masuk segala macam, ini makin ke bawah. Itu akan lebih makin gampang teringat, lebih gampang dipahami. Ya, biarpun orang-orang tertentu dengan teks pun dia sudah bisa, tapi ya kita bisa, apalagi dia sampai ke bawah juga. Ya, terus apalagi pengalaman ini membantu, field trip membantu pembelajar untuk belajar lebih banyak tentang objek, sistem, situasi yang berbeda. Saya masih ingat waktu SD, SMP, TK enggak ya, SD gitu ya. Itu diceritain tentang perbankan, saya masih ingat gitu kan. Terus kemudian di SD kelas 1 gitu kan. Kami disuruh berbaris rapi, jalan kaki dari sekolah kami, terus kemudian pergi ke sebuah bank yang waktu itu terbesar di kota kami yaitu BRI gitu ya. Pergi ke sana terus kemudian bisa melihat orang-orang yang sedang bekerja gitu ya. Ada field trips ya. Kalau orang-orang di kampung saya dulu field trips-nya kemana lagi ya? Mau melihat tentang air terjun itu kayak apa gitu kan, pergi ke daerah Kebumen namanya apa ya, lupa saya. Ya, di sana lihat air terjun gitu ya. Terus kemudian kalau mau apa, jadi begitu namanya field trip. Jadi jenis elaborasi ini dikenal sebagai teknik pembelajaran yang efektif. Jadi satu, ada unsur menghiburnya tentu saja, dan kedua bisa melihat bukan cuma diceritain, coba Anda bayangkan, diceritain tentang air terjun tapi cuma ditulis. Kan susah ya. Tapi ada gambarnya lebih gampang nih. Ada suaranya lebih gampang lagi, gitu ya. Terus kemudian ada filmnya lebih gampang lagi ya. Terus kemudian dan seterusnya, apalagi field trip kan. Nah, sama juga misalnya katakanlah dulu air terjun terbesar di dunia adalah Niagara Falls katanya gitu. Paling gede ya, bukan paling tinggi, yang paling tinggi di South Africa itu. Terus tahun berapa ya? Tahun 92 gitu saya pergi ke Niagara Falls. Seeing is believing, benar-benar luar biasa sekali gitu kan. 2000 berapa ya? 92 kali ya. Terus 93 saya pergi lagi, tapi tidak dari sisi Amerika, melainkan dari sisi Kanada. Wah, lebih amazing lagi, apalagi waktu experiencing turun naik kapal menuju di tengah Horseshoe Falls-nya gitu kan. Nah, ini hanya sekedar Anda setelah ini nonton ya video di YouTube gitu ya. Nanti Anda akan paling nggak lebih mendingan dibanding kalau cuma dengar saya doang gitu kan. Karena katanya kalau saya mendengar maka saya lupa katanya gitu ya. Jadi elaborasi ini dikenal sebagai teknik pembelajaran yang efektif. Nah, teman-teman semua, nomor 4 adalah demonstration. Ini bukan demonstration yang ngumpul di Monas atau di Bundaran HI atau di Tugu Arjuna gitu ya, kalau di Jakarta gitu ya, atau kalau di Jogja suka di Bundaran UGM atau di mana gitu ya. Ini demonstration yang lain ya. Demonstrasi adalah penjelasan visual tentang fakta, ide, dan proses. Seorang individu banyak mengamati hanya dengan mengamati orang lain ya. Kita akan coba lihat. Demonstrasi dapat berupa gambar, film, jenis media lain untuk memfasilitasi pembelajaran yang jelas dan efektif. Ya,
Demonstrasi yang paling banyak adalah demonstrasi masak, ya. Jadi kalau kita itu cuma belajar masak pakai teks, mau belajar masak pakai gambar, belajar masak pakai audio doang atau sampai film, ya sekarang banyak orang belajar masak pakai YouTube, jadi menggunakan film sebetulnya, ya. Ya, akan beda sekali dengan kalau Anda datang ke tempat masak memasak dan kemudian didemonstrasikan caranya masak, pasti lebih cepat bisa. Dramatize experiences. Pengalaman yang didramatisasi dapat dilihat sebagai latihan bermain peran. Oke, merekonstruksi situasi untuk tujuan pembelajaran. Ya, jadi kalau kita itu sudah mendramatisasikan pengalaman, itu nilainya jauh lebih tinggi dibanding kalau kita itu cuma membaca, kan gitu ya. Terus apalagi memungkinkan peserta didik berpartisipasi dalam pengalaman yang direkonstruksi yang dapat memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang ide atau konsep. Ya, oke, dramatize experiences. Ya, saya punya sebuah pengalaman yang saya tidak pernah lupakan, ya, karena waktu saya kuliah MBA di Amerika gitu ya, waktu belum lama masuk, belum datang, meskipun nilai TOEFL saya tinggi, nilai GMAT saya tinggi gitu kan, tetapi saya berkomunikasi dalam bahasa Inggrisnya masih belum begitu oke. Padahal ada satu kelas, ya, kelas tentang organizational behaviors yang untuk mempercepat penyerapan tentang konsepnya gitu ya. Itu kita harus melakukan namanya dramatized experiences. Ya, kayak smart role play lah katakanlah gitu ya. Tapi bukan role play hadap-hadapan ya. Jadi saya ingat banget waktu pembagian peran, ya kan, ceritanya diperankan itu kami ada dalam satu mobil, terus ada satu bule itu yang benar-benar usil banget gitu kan, setirnya dia mobil itu dicopot gitu kan dan dia bawa gitu kan. Nah waktu pembagian peran saya bilang can I what gitunya, boleh nggak aku jadi sopir katanya gitu. Kenapa kamu milih jadi sopir gitu kan, itu pertanyaan yang pertama. Iya. Nah, kalau jadi sopir nggak boleh banyak ngomong, nggak boleh banyak tengok-tengok, lihat ke depan aja gitu kan. Nah, apa yang ada di balik cerita itu adalah karena waktu itu bahasa Inggris saya masih gitu ya. Sekarang pun juga masih begitu. Maka apa yang saya lakukan adalah saya nyetir. Jadi saya ada fotonya, harusnya saya tunjukkan kepada Anda ya. Di antara bule-bule itu di mana saya itu nyetir gitu kan, sementara mereka itu berkomunikasi. Mohon maaf ya, waktu itu sejujurnya saya ngomong, pada saat mereka berinteraksi di mobil yang saya setirin itu, ya tentu saja bukan mobil karena di depan kelas ya, itu saya banyak yang nggak ngerti mereka ngomong apa. Padahal skenarionya saya sudah belajar gitu kan. Dan saya termasuk yang kami dapat nilai A, ya. Saya termasuk yang dianggap memenuhi syarat karena apa? Sebagai supir nggak banyak ngomong, nggak banyak nengok gitu kan, karena cuma sekali-sekali ngelirik gitu kan, dan nggak ngomong apa-apa gitu kan. Oh oke gitu ya. Ada dramatized experience. Apalagi dengan cara ini mendramatisasi pengalaman kehidupan nyata dapat membantu pembelajar untuk lebih dekat dengan realitas tertentu yang tidak tersedia secara langsung ya. Ini adalah proses pembelajaran yang lain. That's kind of learning, teman-teman semua. Nomor 2, ini contrived experiences, pengalaman yang dibuat-buat, berfokus pada editing realitas. Jadi realitasnya diedit. Pengajar menggunakan model atau mock-up untuk representatif untuk memberikan pengalaman yang sedekat mungkin dengan kenyataan. Ya, sedekat mungkin dengan kenyataan tentu saja berarti bukan kenyataan. The contrived experiences, pengalaman yang dibuat-buat, berfokus pada editing realitas. Pengajar menggunakan model dan mock-up untuk representatif, memberikan pengalaman yang sedekat mungkin dengan kenyataan. Dan contrived ini sangat praktis dan membuat pengalaman belajar menjadi mudah diakses, gitu ya, memiliki sifat konkret yang mudah dan membantu menumbuhkan pengalaman yang lebih baik, lebih mudah dimanipulasi dan dioperasikan. Itu sebetulnya kuncinya. Ya, contrived experience ini lebih mudah dimanipulasi dan lebih mudah dioperasikan. Kalau persiapannya aja udah ribet banget gitu ya, kadang-kadang orang jadi malas bikin persiapan. Direct atau purposeful experiences. Direct purposeful experiences ada kegiatan langsung yang beri kita tanggung jawab untuk mengarahkan hasil tertentu. Kita adalah active agent dalam pengalaman belajar. Jadi kita sendiri
tidak menjadi cuma sekedar orang suruhan, tetapi memang secara aktif untuk terus belajar. Pembelajaran terjadi mulai pengalaman langsung yang sebenarnya. Pembelajar dapat melihat, menangani, merasakan, menyentuh, dan mencium pengalaman itu. Pembelajar menggunakan lebih banyak indera untuk membangun pengetahuan mereka. Ya, ada indera, ada banyak, ada 5 ya, ada indera keenam sebetulnya. Ya, maka orang suka bilang indera keenam. Ya, saya nggak akan bahas indera keenam. Ya, ada penglihatan, ada penciuman, ada perasa, ada pendengaran. Ya, terus kemudian ada penciuman, pemata, pendengaran, perasa. Satu lagi apa ya? Lupa ya. Indra. Sebelum indra keenam, indra kelimanya apa? Kok bisa lupa ya? Penciuman, perasa, ini terus kemudian saya lupa benar-benar. Tapi bukan indra keenam. Ya, nah saya akan geser sedikit kali ya. Jadi, nah katanya doing a dramatic presentation, stimulating the real experience, doing the real thing, itu 90% of what we do itu kita menjadi meretensi, menjadi ingat. Karena apa? Karena kita melakukan yang namanya dramatic presentation. Saya mesti geser sedikit nih. Oke. Terus, kalau participation and discussion, giving a talk, ngomong gitu kan, partisipasi dalam diskusi, maka 70% kita mengingat, meretensi daripada apa yang kita katakan. Jadi kalau tadi melakukan, itu 90% kita akan mengingat atau meretensi. Meretensi itu dia nggak hilang gitu ya, apa yang dilakukan. Kalau kita itu ngomong, ya 70% kita ingat apa yang kita lakukan. Nah, teman-teman semua, kalau saya mau presentasi sesuatu, atau saya mesti, katakanlah saya menghadapi ujian tertentu, maka kalau saya itu, materi ujiannya itu saya bawa ke tempat kita ini, terus kemudian saya presentasikan, itu enak loh. 70% saya udah ingat, nggak lupa lagi. So, banyak orang berpikir, ngapain sih belum buang waktu ngasih sharing sesuatu yang gratis, nggak ada yang buang waktu, nggak ada yang percuma. Semuanya ada hasilnya. Ya. Pada saat saya masih presentasi materi baru ke klien, dan kemudian saya presentasikan dulu kepada Anda, maka 70% yang saya mau presentasikan kepada klien, saya sudah hafal. Tinggal 30%-nya lagi, apalagi 30%-nya bisa nyontek dari PowerPoint, kan gitu. Ya, jadi pemahamannya sudah ada. Jadi bayangkan, orang kok jangan salah berpikir bahwa lo ngapain sih berbagi, buang-buang waktu. Berbagi itu tidak pernah buang waktu. Berbagi itu kita mendapatkan. Ya, itu kunci yang sangat penting sekali. Ya, terus kemudian apa lagi yang ada di situ? 50% of what we see and hear, ya, apa yang kita lihat dan kita dengar. Watching movie, looking at exhibits, watching a demonstration, ya, melihat sesuatu di lapangan, ya, nonton film dan sebagainya. Kita itu bisa meretensi 50% dari yang kita lihat dan kita dengar. Luar biasa ya. Kalau kita lakukan 90%. Kalau kita ngomong 70%. Ngomong yang benar loh ya, bukan asal ngomong. 50% yang kita lihat, kita dengar itu kita bisa retensi. Ya. 30% dari apa yang kita lihat sebetulnya. Jadi kalau lihat sama dengar, sama kita lihat doang, pasti lebih sakti dari lihat tapi dengar. 30% daripada what we see. Ya, terus kemudian apa lagi? 20% dari cuman kita dengar doang. Jadi cuman dengar doang, ini menjadi masalah. Terus kemudian 10% dari yang kita baca, dan after 2 weeks we tend to remember. Jadi setelah 2 minggu, itu kita cenderung untuk ingat 10% dari apa yang kita baca, 20% dari yang kita dengar saja. Ya, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan kita dengar, 7% dari apa yang kita katakan, 90% daripada apa yang kita lakukan. Oke. Nah, teman-teman semua, kalau gitu dengan rumusnya si Pak Edgar ini, kita bisa tahu ya, kenapa kok
kadang saya bisa melakukan banyak hal yang orang lain tidak melakukan karena saya berbagi kepada Anda. Jadi jangan merasa kenapa-napa, dan makanya saya juga senang. Kenapa senang? Karena Anda semua rajin mendengarkan. Ya kalau Anda rajin mendengarkan aja, kira-kira berapa persen ya? 20% out of what we hear. Oke. Nah, gimana caranya meningkatkan kalau gitu? Maka kalau Anda sudah dengar, ya Anda tambahin dengan nonton lagi, ya kan? Ini nonton sama dengan ini kan, Anda enggak cuma dengar doang ya. Anda see and hear. Oke, berarti 50%. Ya. Nah, sisanya lagi kalau Anda melakukan tulis. Sisanya lagi kalau Anda ajarkan kepada orang lain. Jadi kalau Anda tulis, Anda ajarkan kepada orang lain, ini nanti jadi retensinya jauh lebih tinggi dibanding kalau kita cuma dengar sama lihat doang. So, itu rumusnya. Sederhana kan? Jadi pada saat kita berbagi, kita mendapatkan sesuatu. Karena apa? Ya tadi itu rumusnya kalau menurut Pak si Edgar itu. Terus kita lanjut. Jadi ini yang sifatnya pasif yang di atas, dan yang di bawah sifatnya aktif. Yang ketutupan saya ini aktif. Bentar ya, saya menggeser sedikit. Nah, itu aktif. Yang atasnya pasif. Teman-teman semua, materi ini direkam dan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Subscribe ya. Ya, dan juga kalau Anda suka materi-materi yang seperti inspiratif, ada di Maestro Channel, subscribe juga ya. Dan jangan lupa kalau sudah subscribe, kalau pas subscribe, nyalakan lonceng atau pencet tanda belnya, karena dengan nyalakan lonceng atau tanda bel, Anda akan mendapatkan reminder, notification pada saat saya posting materi baru. Begitu loh. Ya. Baik, kita ingat-ingat lagi ya, count of learning. Wah, ini gambarnya nih. Jadi kita melihat ya, makin ke atas itu makin oke lah. Makin ke atas makin oke. Salah. Makin ke bawah makin oke. Jadi kalau Anda sudah suka baca doang ya, biasanya di buku ada pictures-nya, simbol berarti sudah naik. Ya, sekarang di buku itu juga suka ada QR code-nya, ya bisa ada audionya, ya bisa juga pada saat kita scan dari buku, terus kemudian kita bisa keluar dari bukunya dan kemudian menuju ke yang sifatnya motion pictures, ya ada itu sekarang, teknologinya sangat dimungkinkan, dan saya berencana nanti buku saya akan menuju ke sana ya. Jadi kalau Anda baca buku saya, kalau masih senang baca buku gitu kan, di situ ada QR code-nya, pada saat di-scan, maka pergi deh Anda ke tempat yang saya katakan tadi. Apakah itu berupa tempat, apakah itu berupa presentasi, apakah itu berupa demonstrasi, atau berupa apapun juga. Ya, jadi dan ada exhibit, ada field trips. Ya, kawan-kawan kita jalan-jalan field trips ya. Kalau pandemi sudah berlalu, ada demonstration, ada dramatized experience, ada contrib experiences, ada direct purpose daripada experiences. Teman-teman semua, makin ke bawah ini lower learning levels, makin atas tuh higher learning levels, tetapi makin ke bawah itu sebetulnya tadi seperti di rumusnya Magic tadi, retention-nya akan jauh lebih besar. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Ya, jangan antipati dengan kata, "Oh iya, buku tahun 1946." Tahun berapapun juga, kalau itu memberikan manfaat ya. Tentu saja kalau Anda memang mau mendalami, Anda bisa meruntut lagi bahwa yang buku lama tadi itu terus kemudian di-revise, terus kemudian diapa dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi baik ya. Karena pada saat dibikin penelitiannya dulu dan ditulis pasti bukan berarti tidak bermanfaat, tapi memberikan manfaat dari sejak masanya. Dan menambah pengetahuan tidak pernah membuat kita rugi. Berbagi pengetahuan akan membuat retensi di otak kita jauh lebih bagus. Begitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan presentasi saya hari ini bisa memberikan manfaat buat Anda, memberikan inspirasi. Ya, so do something for yourself and for others. Ya, pada saat kita melakukan sesuatu buat diri kita yang bisa manfaatnya diberikan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan juga manfaat itu. Teman-teman semua, terkait dengan materi-materi saya yang saya sudah postingkan di kanal YouTube Handoko Maestro,
Silahkan kalau mau di-sharingkan, nggak usah minta izin, silahkan sharingkan. Boleh nggak di-download? Boleh di-download. Di-sharingkan linknya boleh nggak? Boleh banget. Dipakai buat materi coaching boleh nggak? Boleh. Dipakai buat ngajar boleh nggak? Boleh. Diapain aja boleh. Silakan. Ya, kenapa? Karena untuk itulah saya buat materi itu. Ya, ada 100-an lebih yang sudah dipostingkan. Ya, ada 100-an lebih yang sedang diedit untuk segera dipostingkan nanti. Oke, dari saya sementara cukup itu dulu. Saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Nah, saya janji nggak bolos lagi deh. Ya, mohon maaf bagi yang kemarin mencari-cari, loh ini kemana orangnya gitu kan, 2 kali serajum nggak nongol, di Sejam Bersama Handoko Wignawargo Sabtu nggak nongol, besok Rebu saya akan muncul lagi, Jumat saya akan muncul lagi, hari Sabtu bahkan pada saat Christmas saya tetap akan muncul di Sejam Bersama Handoko Wignawargo, karena tugas saya yang membutuhkan konsentrasi yang sangat luar biasa tadi sudah saya selesaikan, dan mudah-mudahan sudah bisa cerita apakah itu. Sekali lagi, saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live malam hari ini episode ke-267 Coon Learning. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat Anda. Salam.